Ibu mengambil tongkat dan bilang padanya harus hidup dengan baik. Gadis ini masih belum tahu apa yang terjadi. Tapi tak lama kemudian, dia mendengar suara tembakan. Kedua orang tuanya mati mengenaskan di depannya. Tapi Hena tidak menangis. Menghadapi dua pembunuh kejam ini, ekspresinya tetap datar. Satu orang mengarahkan pistol ke kepalanya. Satunya lagi duduk di depannya dan mulai bertanya. Hena tak bicara apapun. Dia sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Saat pembunuh satunya pergi. Arg, aku bisa membunuhmu. Dia sepertinya sudah merencanakan semua. Mula-mula dia lompat dari jendela toilet. Saat ditembaki pembunuh, dengan ketangkasannya, dia melompat turun. Setelah melalui beberapa gang, dia tetap dikepung oleh mobil para gangster. Di saat genting, dia meluncur masuk ke dalam saluran air. Gangster itu marah dan menembakinya dengan pistol. Tapi tiba-tiba hening. Sesaat kemudian, dia keluar dari saluran air. Ekspresinya tetap datar. Pria tangguh yang sedang memukul seseorang adalah pamannya. Saat berjumpa dengan pamannya, Hena akhirnya tak tahan lagi dan mulai menangis sedih. Saat orang tuanya mati dia sangat tegar, tidak menangis sama sekali. Saat ini, semua rasa takut dan sedihnya dilepaskan begitu bertemu dengan orang terdekatnya. Tak apa, kamu aman, tenang saja. Tapi esoknya dia malah bilang pada paman, aku ingin jadi pembunuh. Paman tahu kebencian di hatinya, makanya menyetujuinya. Tapi dia tetap membawanya ke sekolah untuk belajar. Hena marah dan bertanya kenapa pamannya melakukan ini. Siapa sangka, pamannya mengeluarkan senjata, lalu menembaki satu persatu mobil di jalan. Dia menembak di jalan hanya untuk memberi pelajaran kepada keponakannya. Paman menoleh dengan marah, lalu memberitahu Hena, kamu bisa jadi pembunuh selama punya sebuah senjata. Tapi kamu hanya bisa bertahan 3 tahun. Sedangkan pembunuh yang berpengetahuan baru bisa bertahan lama. Dia membiarkan gadis ini memilih sendiri jalan yang ingin diambil. Pilihlah, tas atau senjata. Buat keputusan. Akhirnya Hena memilih tas. 18 tahun kemudian dua polisi sedang berpatroli. Sedang makan burger ayam dan sapi. Tapi berikutnya, KUCHA. Kedua polisi ini ditabrak. Botol bir terjatuh ke bawah. Seorang wanita mabuk keluar dari mobil. Dia adalah Hena dewasa. Kedua polisi ini tertegun. Mereka menangkap Hena dengan tidak manusiawi. Lalu membawanya ke kantor polisi. Mengemudi berbahaya, mengemudi dalam keadaan mabuk, lalu mengemudi tanpa izin. Malamnya, Hena dimasukkan ke penjara. Tapi dia punya sebuah misi. Targetnya adalah pria berambut panjang ini. Malamnya, polisi memeriksa penjara. Menemukan Hena yang mabuk sudah tertidur. Saat lampu kamarnya mati, Hena terbangun dan duduk. Dia melepas rambut palsunya, memakai stoking dan berubah menjadi baju gelap. Membuka kunci dengan penjepit rambut. Setelah mengubah posisi CCTV, dia langsung pergi membawa sendok. Setelah mengisi setengah gelas air, dia datang ke ruang listrik. Buka lubang ventilasi di langit-langit dan letakkan sendok di tempatnya. Menggunakan tusuk gigi untuk membuat lubang kecil di gelas, lalu menaruhnya di atas mesin. Kemudian tetesan air jatuh di atas sendok. Dengan kecepatan air mengatur pengatur waktu. Kemudian naik ke saluran ventilasi dan tunggu sampai waktunya tiba. 1,2, 3. Air perlahan menetes. KUCHA tiba-tiba membuat arus pendek catu daya. Ini pentingnya belajar matematika, fisika dan kimia dengan baik, agar tidak takut melakukan apapun. Dia membungkuk tubuhnya dan melalui kipas. Lalu ke kamar mandi dan menendang seorang polisi. Dia mengambil senjata polisi yang di toilet, lalu pergi menuju sel targetnya. Saat ini, targetnya sedang tidur. Dia menodongkan pistolnya ke pria. Hei, jangan tidur, cepat bangun. Pria ini terkejut, ada apa ini? Lalu Hena menyuruhnya membuka baju. Pria ini tertegun. Buat apa buka baju? Dor. Saat polisi masuk ke sel penjara, hanya melihat polisi di toilet tadi memegang pistol dengan kebingungan. Serahkan senjatamu. Aku janji tak akan menyerangmu. Cepat tangkap dia. Sedangkan Hena saat ini sudah menempel dengan dinding dan menyatu dengan malam. Bahkan tak akan menyadari keberadaannya meski dengan senter.
Dia memanjat melalui ventilasi lagi untuk kembali ke sel. Saat polisi menyerbu masuk, Hena sedang tidur. Esoknya Hena dibebaskan karena tidak ada korban yang terluka. Setelah keluar, dia melepas sarung tangan sidik jari. Karena kasusnya sangat aneh, FBI mengutus Ken untuk menyelidiki ini. Saat Ken melihat terdapat gambar anggrek pada dada mayat ini, dia tertegun. Karena sudah ada 22 penjahat terbunuh. Dan di dadanya ada gambar anggrek. Ini seperti sebuah tanda atau sinyal suatu organisasi. Dan bunga ini adalah anggrek asli Kolombia. Hena ingin menggunakan cara ini untuk mencari pembunuh orang tuanya, Jack Alvaro. Pamannya memberitahu Hena bahwa melakukan hal itu akan membawa bahaya bagi seluruh keluarga. Tapi Hena keras kepala. Karena balas dendam ini adalah alasannya menjadi pembunuh. Dia tidak menurutinya dan mengambil tugas baru yang ada di tangan pamannya. Target kali ini adalah pria gendut yang melakukan segala macam kejahatan. Saat ini si gendut berencana bermain bersama 5-6 wanita. Dia memberitahu penjaga, saat dirinya bermain, tidak boleh ada seorang pun yang mengganggunya. Sosok bayangan hitam menyelinap ke vilanya melalui kolam hiunya. Saat bangun, si gendut menemukan perutnya ada gambar bunga anggrek. Dan semua bawahannya sudah pingsan. Dia mengambil senjata dan memeriksa ke depan dengan waspada. Hiu di kolamnya pun masih berenang dengan tenang. Dia mengambil anggrek dari bawah dan mengendusnya. Dan tiba-tiba gadis di belakangnya bicara. "Ngapain kamu?" Dia menoleh dan ingin menembak, tapi pistolnya tak ada peluru. "Nona, apa kamu percaya kalau aku bilang sedang bermain denganmu?" Biu gelombang, biu gelombang. 2 tembakan, ikan hiu di kolamnya mengendus bau darah. Si gendut memohon, "Nona, apa kita bisa berdiskusi?" "Diskusi apanya?" Lalu si gendut masuk ke dalam kolam dan menjadi makanan hiu. Hena meninggalkan simbol anggrek lagi. Setelah pulang, paman melemparkan koran padanya dengan marah. Ternyata simbol anggrek yang ditinggalkan Hena sudah menarik perhatian musuh. Ada 7 orang yang terbunuh dan diantaranya, teman pamannya. Dia memberitahu Hena bahwa cepat atau lambat dia akan membunuh seluruh keluarga dengan begini. Termasuk neneknya. Dia memberikan foto pada Hena dan menyuruhnya berpikir. Melihat foto-foto orang tuanya, kenangan Hena membanjiri pikirannya lagi. Akhirnya demi nenek dan keluarga lainnya, Hena berhenti untuk balas dendam. Tapi Ken telah mengunci lokasi si pembunuh berantai. Ratusan polisi bersenjata menyerbu gedung itu. Hena yang di dalam melihat semua itu dari CCTV. Dia mengambil pistol yang diletakkan di bawah meja dan menyalakan shower air. Kemudian berlari ke rumah tetangganya. Tetangga yang malang masih tak tahu apa yang terjadi. Dia memukulnya. Ternyata Hena menyembunyikan senjatanya di rumah tetangga. Polisi mengira dia sedang mandi. Makanya bersiap meledakkan pintu. Hena juga sudah menyiapkan bom di rumah tetangganya. Setelah terdengar bunyi ledakan, Hena sudah melarikan diri di sepanjang poros lift. Dari jalan bawah tanah dia datang ke rumah neneknya. Pemandangan di depannya membuatnya runtuh. Neneknya sudah mati mengenaskan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bergegas ke kamar pamannya. Dan pamannya sudah terikat di kursi. Dipukul sampai mati. Saat ini, rasa ingin balas dendamnya semakin membara. Siapapun itu akan mati. Dia ke rumah Ken dulu dan menceritakan kisahnya. Kalau Ken tidak membantunya mencari orang itu, maka keluarganya akan mati satu persatu. Ken tahu gadis ini sama sekali tidak bercanda. Dia bergegas ke agen Chia. Menyuruhnya untuk memberitahu keberadaan Jack. Kalau aku tidak memberikan pria ini padanya, maka dia akan membunuh keluargaku satu persatu. Agen itu bilang, "Apa urusannya denganku? Lapor polisi saja." Memangnya aku polisi? Saat ini ponsel Ken berdering, itu panggilan dari Hena. Dia menyuruh Ken memberitahu agen itu. Kalau tidak mau bilang maka hari ini, Hena akan mendekorasi kantornya dengan darahnya sendiri. Agen itu bilang, dia berbohong. Kacaku ini lapis baja jadi tak mudah ditembus. Ken bilang, kamu benar-benar keras kepala ya. Dia segera bersembunyi di sudut karena takut melukai dirinya. Kemudian, KUCHA. Agen tidak menunggu Hena bertanya lagi. Dia langsung mengatakan keberadaan Jack. Jack segera mendapat kabar. Tapi dia tetap minum wine-nya. Karena sobatnya sangat banyak. Tapi detik berikutnya sebuah rudak datang menembus. Sial, lari. KUCHA, terdengar ledakan, semuanya terbakar.
Akhir cerita, Hannah bertemu dengan pembunuh orang tuanya, Carlo. Pada akhirnya dia menusuk Carlo hidup-hidup dengan senjata. Jevek selamat karena keberuntungan dan melarikan diri dengan mobilnya. Tapi saat di jalan dia mendapat telepon dari Hannah. Dia bilang pada Hannah, "Sial kau, kali ini gantian aku yang akan membunuhmu." Tapi Hannah malah bilang, "Semuanya terkendali sesuai kemauanku. Wah, makanlah." Selanjutnya Jack menjadi makanan anjing. Film berakhir di sini. Sampai jumpa.